يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال رضي الله يا عبد الله تنتخب لنفسك الطيبات بل تنتخب لدابتك العلف وتعامل الله بالمجازفة. Wahai hamba Allah, engkau memilih untuk dirimu yang baik-baik. Kita cari pakaian baik-baik, makanan yang baik-baik. Makanan yang rusak, ya, tak akan kita beli. Pakaian yang bekas-bekas tak nak kita beli. Bahkan kamu memilih juga untuk hayawanmu makanannya. Ya. Dan sedangkan engkau memperlakukan Allah bil mujazafa dengan sembarangan. Zikir sembarangan, sholat sembarangan ada. Bahasa sembarangan ada. Sama ya. Sama. Sholat sembarangan, zikir sembarangan. Ya. Tidak baik, tidak beradab, tidak. Ya. Artinya tidak hudur, tidak khusyuk, tidak syuhud, tidak ingat, ya, tidak zikir. Wa rubbama qallabta 20 batikhah hatta tasluh laka wahidatun lidihli zimir hadik. Boleh jadi kamu memilih-milih 20 betikh semangka, ya, batikh, tembikai. Boleh jadi kamu qallabta itu artinya bolak-balik maksudnya memilih. Memilih-milih 20 semangka sehingga ada satu yang patut untukmu. Itu pun untuk tempat klosetmu. Ya, makanan buang. Ya, kita milih makanan yang baik-baik, sebetulnya akhirnya kita buang ke kloset. Tandas. Ya. Kita buang ke tandas pula. Tapi milihnya lama tuh. Wa taqudu indal akal mutarabbian. Kamu kalau nak makan tuh duduk bersila itu. Bersahaja. Ya. Betul-betul niat dengan khusyuk lah. Wa rubbama tawalta fil akal. Boleh jadi kau berlama-lama makan. Ya. Ngaji 2 jam, makan 3 jam tuh. Tengok orang ngaji semua nak cepat. Makan nak lama. Fa idza ji'ta lis-salati naqartaha naqradik. Ketika kamu datang untuk salat, seperti kamu mematuk-matuk salat itu seperti matuk-matuk ayam. Ayam matuk makan kan tak 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 tak. Salat pun itu. Wal wasawisu wal khawatirur radiyatu ta'tika fi salatik. Ya, makanya was-was ya, bisikan syaitan, lintasan-lintasan yang rendah-rendah mendatangimu dalam salatmu. Ya. Salat tengah letih itu duduk dulu, atur napas. Kecuali memang sudah habis waktu salatnya.
Ya. Kalau lapar makan dulu. Nah, lepas makan lemah tidur dulu. Kacau. Ya, tapi kita tahu dalam keadaan hati yang bersedia, tetapi disediakan bukan nunggu bersedia. Ya, disediakan. Misalu man hadhihi halatuhu kaman nasaba nafsahu lil hadab wa qa'ada warrimah wassahamu taksiduhu min kulli janib. Perumpamaan orang yang seperti ini, misalu man hadhihi halatuh, perumpamaan orang yang seperti ini keadaannya, ya, kita milih apapun yang baik-baik. Hanya ketika kita menghadap Allah itu hati tidak fokus ke situ, tidak tarkis, ya, tidak hudur. Ya. Maka perumpamaan seperti itu seperti orang yang meletakkan dirinya untuk target, untuk objek, ya. Dan duduk di situ, panah serta tombak serta panah, ya, akan menujunya di setiap sisi, ya, di semua sisi. Ya. Innama hadza ahmaq. Ini adalah dungu. Ya. Orang yang meletakkan dirinya untuk target panah. Ya. Dan dari mana-mana panah memanah kita. Ya. Macam mana kita duduk di tempat target, ya, target panah kan, dan ada panah kan ada bulat tuh kan, panah dibuang ke situ. Kenapa kita duduk di situ? Itu. Innama hadza ahmaq. Ma sya'nuka in asma'tal hikmata au in sami'tal hikmata au idza sami'tal hikmata wa lam ta'mal biha illa kamathalil ladzi yalbasud dar'a wa la yuqatilu bihi. Ya. Mestinya panah itu ditargetkan ke targetnya, bukan kita yang menjadi target panah. Kita sudah berdiri di depan Allah, tapi kenapa kita tidak bersedia lalai, maka bahkan menjadi tempat setan datang. Sebelum sholat kita macam tak ada pikir apa-apa. Setelah sholat masuk semua benda. Itu karena sholatnya tidak bersahaja untuk betul-betul memilih hati, pikiran agar hudur, agar syuhud. Itu barangkali ya kalau dipikir, kalau tengah marah, jangan terus sholat, duduk dulu. Tengah letih, ini jangan dijadikan untuk melambat-lambatkan, tetapi untuk menyiapkan diri hudur kepada Allah. Sah. Masya'nuk, ya, apa sebenarnya keadaanmu itu? Ketika kamu mendengar hikmah atau memperdengarkan hikmah dan kamu tidak mengamalkan hikmah itu, ya, perumpamaannya seperti orang yang memakai baju perang dan tidak berperang. Kita mendengar hikmah tetapi tidak mengamalkannya, ya, maka itu seperti orang yang memakai baju perang tetapi tidak berperang. Ya, sudah sampai majelis zikir, majelis selawat, ya, tetapi hati kita tidak khudu, tidak khusyuk, tidak. Ya, kemudian apa yang kita dapatkan kita tidak amalkan,
Sama dengan kita selalu pakai baju perang, kemana-mana tapi tak perang. Ya, kita sholat tiap hari, zikir tiap hari, ya, zikir tiap minggu, tapi tidak pernah diamalkan. Amal dalam arti zahir wal batin. Ala faqad hasalan nida ala sil'atina fahal min mushtarin. Ya, bukankah telah terjadi panggilan atas barang dagangan kami? Ini kami di sini seolah-olah Allah yang berkata. Kami dah seru dah untuk apa? Untuk membeli dagangan kami. Dalam hadis ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala wahiyal jannah, kata Nabi. Ketahuilah bahwa silah ini dagangannya, barang dagangannya. Barang dagangan Allah itu yang dijual itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, yaitu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berusaha untuk beribadah, salat, zikir, berbuat baik, ya. Itu apa? Kita tengah membeli surga. Ya. Sudah pun tahu itu artinya mahal, kita tidak bersedia untuk membelinya. Adapun dunia, apa saja kita cari yang mahal, kita cari yang bagus. Kereta kita cari yang bagus tuh. Ya. Semua cari yang bagus. Tetapi Allah dah seru pun, ayo beli. Beli, tetapi tidak ada yang membeli. Fahal min mushtarin? Ya, apakah ada orang yang membeli? Karena Allah pun berfirman dalam Al-Quran, Innallaha astara ya, amwalahum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli nyawamu, dirimu ya, dan hartamu ya, dengan surga. Ini surga. Sini hartamu dan sini nyawamu. Ya, dirimu. Fahal min mushtarin? Apakah ada yang membeli? Ya. Qimatu ma anta masghulun bih. Harga dirimu, nilaimu senilai apa yang engkau sibuk dengan sesuatu itu. Kita sibuk dengan sesuatu apa, maka harga diri kita ya apa yang kita sibuk itu. Ya, orang sibuk sesuatu yang rendah, maka harga diri kita itu segitu nilainya. Ya, harganya. Membuang-buang masa, itulah harga diri kita. Jika orang memilih waktu, semuanya baik, semuanya taat, itulah harga diri, itulah izzah. Fa in istaghalta bid-dunya fala qimata lak. Jika kamu sibuk dengan dunia, maka tidak ada nilainya. Fa inna dunya kal jifati la qimata laha. Dunia seperti bangkai, tidak ada harganya. Ya, kita jangan salah paham, bukan berarti berarti kita harus sibuk di agama. Bukan. Maksudnya dunia ini pertama, dia melakukan kebaikan untuk dunia. Itu namanya dunia. Meskipun sholat. Karena memang sholat itu adanya di dunia aja, di akhirat tak ada. Mestinya sholat itu adalah untuk, atau ibadah yang lain lah, untuk membangun surga. Ya. Karena diri kita sudah dibeli dengan surga. Lakukan saja untuk Allah, maka Allah beli surga. Tetapi jika untuk dunia, maknanya kita melakukan sesuatu yang baik, tapi untuk bangkai. Gitu. Afdalu ma yatlubul abdu minallah. Afdalu ma yutlabul abdu minallah an yakuna mustaqiman ma'ah. Yang paling afdal diminta ya
sesuatu yang paling afdal yang diminta oleh hamba kepada Allah, yaitu apa? Agar dia istiqomah bersama Allah. Kalau kita nak minta kepada Allah, mintalah agar kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, fastaqim kama umirt. Allah pun menyuruh Rasulullah, kamu mesti istiqamah seperti yang diperintah. Maka setiap 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, karena itu adalah afdalu ma yatlubul abdu minallah. Ya, permintaan hamba yang paling afdal adalah agar dia istiqamah bersama Allah. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Fatlub minhul hidayah wal istiqamah. Ihdinas. Ya. Berilah kami hidayah, petunjuk kepada as-siratal mustaqim. Wa huwa an takuna ma'allahi fi kulli halin billadhi yardahu lak. Hidayah dan istiqamah ya adalah maksudnya agar engkau bersama Allah dalam setiap keadaan ya, dengan yang Allah ridhoi kepadamu. Ya, kita hendaklah berada di tempat yang Allah ridhoi. Hendaklah kita berada di tempat yang Allah ridhoi. Ya. Dan jangan sampai Allah mendapatkan kita di tempat yang Dia murka. Ya, hendaklah kita didapati oleh Allah di tempat yang Dia ridhoi. Jangan sampai kita Allah temukan, Allah jumpai di tempat yang Allah murka. Man bazzala lillahi sirfal wudd saqahullahu sirfal karam. Allah. Barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh tuh karena Allah ya, dalam memurnikan kasihnya. Man bazzala sirfal wuddi lillah. Barang siapa yang sungguh-sungguh memurnikan cintanya, kasihnya karena Allah, saqahullah, Allah akan sirami dia sirfal karam, kemuliaan murni. Ya, Allah Maha Karim. Dengan kemurahan Allah inilah sifat pemaaf Allah itu ya, sifat Allah pemaaf, ghafar, ghafur, ghafir, sifat wud, ya, sifat hanan, sifat ya, semua sifat kasih itu berada di bawah sifat karam. Ya. Dan orang-orang yang mempunyai cinta itu ahlul karam. Cinta kepada sesama murni karena Allah itu ahlul karam. Dan orang-orang yang di dunia ini menjalin cinta kepada makhluk Allah semuanya, itu akan Allah iklankan di akhirat di depan semua manusia. Ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalus saliki kaman yahfuru anil ma'i qalilan hatta yajidus saqba fayanba'u lahul ma'u ba'da talab. Perumpamaan orang salik yang terus berzikir, mujahadah, berhari, berbulan, berminggu, berbulan, bertahun. Itu seperti orang yang menggali air sedikit-sedikit sampai dia menemukan lubang. Maka bersumberlah setelah dicari itu air fayan ba'ulahu alma, maka timbullah sumber air itu untuknya setelah dia cari. Wa misalul majzub atau mahbub kaman arada, ini kan salik itu seperti orang yang ngeduk sumur ya, cari sumber mata air, terus dah dapat lubangnya maka air itu akan terus mengalir. Berbeda dengan orang yang disukai oleh Allah atau majzub, ditarik oleh Allah untuk dekat. Itu kaman aradal ma'a fa amtarat lahu sahabatun, seperti orang yang nak air lalu turunlah untuknya hujan,
Fa akhadha minha, maka dia mengambilnya, ma yahtaju ilaihi, apa yang ia perlukan, min ghairi ta'bin, tanpa letih. Turun sendiri hujan dari atas. Ya, air dari atas, dari bawah, dari Allah. Ya. Sehingga ada teori hujan itu dari bawah dulu baru naik ke atas. Itu. Artinya yang majdzub itu orang yang tidak ada upaya dan dapat. Ya. Sebetulnya orang yang majdzub ini orang yang memang tidak punya upaya untuk dapat, maka ditakdirkan oleh Allah dapat tanpa upaya. Ya, bukan berarti enak sangat kalau kita terus jadi wali ya. Tanpa zikir, tanpa berdosa, tanpa bertobat, ya, tidak kuat. Tidak jadi qudwah. Tidak diberikan kepercayaan agama untuk mendidik manusia. Maka sebetulnya umat Islam tidak perlu menghina jika sesama umat Islam ya, kita melihat sesama melakukan dosa. Orang menghina itu karena memang hatinya buruk dan penuh kebencian. Orang jangankan melakukan keburukan. Melakukan baik aja kalau kita tak suka, benci. Bukan persoalan orang itu patut dibenci, tapi di jiwa ini yang buruk. Ya. Yang buruk. Mungkin orang yang dibencinya mulia. Orang yang disukainya mungkin buruk sangat. Jadi kita tidak ada urusan dengan satu sama lain. Kulla yaumin huwa fi sya'an, urusannya setiap saat adalah Allah. Sebaliknya kita juga dihina oleh orang. Ya, dia sedang mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, itu saja sebetulnya. Dan itu kesakitan. Orang benci itu adalah bunyi kesakitan dia. Kalau kitanya juga sakit, ya berbunyi juga sakitnya. Tapi kalau tak. Bahkan pelajaran dari Allah itu nyata-nyata, bukan tulisan. Tapi perbuatan dengan ekspresi wajahnya yang jelas. Nah, ini risalah minallah. Ya. Itu sebab para wali itu selalu membaca sifat Allah dari apa yang dia lihat. Ya. Nah, yang majdzub ini adalah orang-orang yang lemah yang memang Allah tolong terus. Ya. Jadi yang majdzub ini disebut ahlul hal. Tetapi kalau yang salik itu ahlul maqam. Itu sebab Rasulullah SAW memilih ahlul maqam, bukan ahlul hal. Para nabi-nabi dulu dia berdakwah 2-3 kali, umatnya tak terima, angkat tangan. Hancur. Ya. Angkat tangan aja tenggelam, angkat tangan terbakar, angkat tangan gempa bumi, angkat tangan. Nah. Nabi dakwah dihina, dicaci, dimaki, dilempari batu, berdarah, diblokat, ya. Tak pernah terbersit oleh Nabi untuk ya, menghancurkan mereka. Bahkan malaikat yang geram, ya, kamu angkat tangan saja, ya, aku hancurkan di kampung ini. Oh, tak. Ya, itu sebab ada selain Nabi adalah datuknya Nabi, yaitu Sayyidina Ibrahim. Maka dikatakan Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di samping memang anaknya semua nabi, tetapi memang beliau pun tidak minta tolong kepada selain Allah. Ya, ketika dia dilempar ke tengah-tengah api, Jibril datang. Ya, karena seluruh alam menjerit. Ya, Khalilur Rahman, kekasih Tuhan, berada di tengah tumpukan api. Jibril bertanya, ya, perintahkanlah aku apa yang kau nak. Ya, adapun engkau tak nak. Ya, minta kepada Allah, macam mana aku minta kepada Allah. Ya, ini adalah kehendaknya dan dia tahu keadaanku.
Ya. Akhirnya Jibril lapor kepada Allah itu, macam mana itu? Dia tak mau. Ya sudah bilang aja ya narakuni bardan wassalama. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun pernah bersabda, para nabi itu ya sudah dipakai itu kemustajaban doanya itu di dunia. Kata Nabi, aku tak minta apa-apa di dunia apa yang menimpahku. Aku simpan doa itu untuk aku mohonkan di akhirat agar umatku masuk surga semua. Nah, itu ahlul maqam. Ya. Kita kalau ada kesedih, ada apa, ingat Nabi saja, selesai. Udah. Ya, bisababin Nabi. Ya, dengan sebab Nabi, apapun ya, yang kita terima anugerah, pahala, darajat. Ya. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza a'taita nafsak kullama tashtahi wa tatlub minasyahawati kunta kaman fi baitihi hayatun yusamminuha kulla yaumin hatta taqtulah. Jika engkau memberikan untuk nafsumu apa yang nafsu nak, dan kamu meminta daripada syahwat, ya, jadi hidupnya hanya memenuhi syahwat, apa yang nak. Perumpamaan itu kamu seperti orang yang di rumahnya ada ular. Ular tuh dia bagi makan tuh sampai gemuk tuh setiap hari. Sehingga ular itu membunuhnya. Nafsu membunuh kita. Ya. Apa yang kita nak dituruti. Apa yang kita nak dituruti. Ya. Terutama perkara makan. Ya. Makan. Zaman sahabat itu, kalau sedang kumpul itu bersama sahabat dan hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu makannya semua ya, cepat, sedikit. Ya kalau sedikit ya cepat makannya. Kita ini lama ya karena banyak lah, jadi lama. Ma tashtahi, apa yang dia nak. Kita melihat kekuatan nafsu itu pada apa yang dia inginkan. Kalau kita memenuhinya, bukan hanya nafsu itu menjadi kuat, ya, kita tidak punya pengalaman untuk melepasi kemenangan itu. Makanya ada nasihat orang sufi, man taraka syai'an lillah abdalahallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, jika ada tak, Allah akan ganti yang lebih baik untuknya. Man taraka syai'an lillah abdalallahu lahu khairan minhu. Nah, anak-anak tuh ajarkan kalau nak apa-apa, man taraka syai'an lillah abdalallahu lahu khairan minhu. Kalau kamu tahan saja, jangan dituruti kehendak itu, nanti Allah bagi yang lebih hebat, yang lebih baik. Ketika kita menerima, kita bersedia untuk menerima anugerah, itu barokah. Ya, barokah. Allah tidak akan memberi ketika kita tidak bersedia. Jadi kalau kita ingin dapat banyak, kita bersedia tuh. Dapat agung, besar, kita punya kesediaan batin untuk menerima yang besar.
Orang miskin, ya, tiba-tiba ada lori 10 lori besar isinya bertonton emas. Tiba-tiba ini untukmu. Mungkin tidak 5 menit mati tuh. Terus mati. Tak mampu menerima yang sesuatu yang agung sangat. Artinya kita tidak bersedia untuk mendapat syuhud, ma'rifah. Ya, itu lebih agung daripada dunia serta isinya dan surga serta isinya. Itu syuhud wal ma'rifah. Nah, maka untuk menyiapkan menerima itu, coba kita berani melawan keinginan nafsu. Jika kita berani meninggalkan keinginan nafsu, maka dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kegembiraan yang panjang, kemesraan yang abadi. Ya. Kalau tidak, maka nafsu itu akan seperti ular. Kita bagi makan, ya, lama-lama memakan kita. Lau ja'alallahu fika ruh min ghairi nafsin la ta'ta wa ma asaita. Kalau Allah menjadikan di dalam dirimu ruh tanpa diri, tanpa nafsu, mungkin akan taat. Ruh dulu ditanya alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ketika dibungkus oleh jasad, jasad ini punya dunia sendiri, alam muluk, ya, alam syahadah, alam maddah. Ya. Maka itu sebabnya dia punya tabiat, punya kanun, punya undang-undang sendiri. Apa yang dienak oleh tubuh ini adalah kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan untuk tubuh ini. Kita pun mau berbuat baik kalau ada timbal baliknya yang menyenangkan kita. Ya. Yang kita ada dihargai. Kita melakukan kebaikan tidak dihargai, berhenti. Ya. Saya melihat satu fenomena di dalam hubungan antara guru dan murid dalam tarikat. Itu murid setiap saat dihina, direndahkan oleh gurunya. Ya. Dan bukan makin menjauh, tapi makin mendekat. Luluslah dia melawan dirinya. Nafsu itu ada 2, syahwat dan ghadab. Yang paling tinggi itu nafsu ghadab. Baca semua buku tasawuf, para mursyidin itu bersepakat. Kalau ada 2 orang, dan seorang mursyid itu diminta untuk memilih, yang ini kuat nafsu syahwat, yang ini kuat nafsu ghadab. Para mursyidin atas pengalaman mereka mendidik jiwa manusia, lebih memilih yang nafsu syahwat daripada nafsu ghadab. Ya. Karena keakuan itu ada di nafsu ghadab itu. Andaikan tidak ada nafsu, tunduk, taat. Walau ja'ala fika an-nafs min ghairi ruh la'asai. Ya. Dan kalau dijadikan di dirimu ada diri saja, di dalam kamu ada diri aja, nafsu, sifat nafsu. Tanpa ruh, kamu pun akan maksiat. Wa ma'ata, dan kamu tidak taat. Falidzalika tatalawan, oleh karena itu berubah-ubah. Walakin ja'ala fikal qalba war ruh wan nafsa wal hawa. Tetapi Allah menjadikan di dalam dirimu ada qalb, ada ruh, ada nafs, ada hawa. Ya. Kan nahlati ja'ala fiha al-las'ah wal asal. Seperti nahl. Apa? Lebah. Dijadikan di dalamnya ada las'ah untuk mengisap tuh. Wal asal dan madu.
Palidzalika talawwana, maka itu sebabnya jadi berwarna. Fal asal apa itu? Yubirruhu wal las'u yuqhiruhu. Ya, asal apa tak terbaca sangat apa di situ? Min. Ya burruhu. Wal las'u yuqhiruhu. Ya. Apa ya burruhu artinya? Mentaatinya. Mengikutinya. Hah? Hilang kemana, Min? Jatuh, Min. Memberi kebaikan. Sengatan memberikan mudarat. Nah. Fal asal yubirruhu berarti. Ya. Maka asal adalah memberi kebaikan. Dan sengatan itu memberikan kejahatan. Qahr, kesakitan. Artinya di dalam lebah pun ada madu, ada sengatan. Di tempat yang sama. Madu menyengat sakit, tapi madu memberi madu ya. Lebah memberi madu manis. Jadi madu memang ada sakit, ada manis. Tawa aja saya belum. Fa'aradallahu an yuksira da'wan nafs biwujudil qalb. Nah, Allah menginginkan menghancurkan pengakuan nafsu dengan adanya hati. Kan ada dua nafsu, ada hati. Ada hawa, ada ruh. Rohani yang tinggi ruh. Nafsu yang paling tinggi hawa. Ya. Hawa. Hawa itu keinginan yang tinggi sangat. Ya, kalau ruh artinya hub. Ya, kalau ruh itu hub. Wada'wal qalbi biwujudin nafas. Dan pengakuan hati dengan adanya nafs. Ya, hati nak mengaku ada nafs. Jadi ada keseimbangan. Kita kalau tidak ada diri, ada ruh saja taat. Kalau tidak ada ruh, diri aja, maka maksiat. Tapi kalau dua-dua ada, apabila kita maksiat, maka kita bertobat. Apabila kita melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan, maka kita merasa kita itu merasa itu anugerah dari Allah karena ada nafsu. Gitu, sehingga kita tidak menjadi dakwah, tidak mengaku karena ada nafsu. Orang berbuat baik tiba-tiba berbuat maksiat, maka dia akan merasa hina. Akhirnya nak lagi berbuat baik, baru dia kehilangan pengakuan itu. Itulah hikmah maksiat itu. Itu sebab kita dinasihati di dalam tarbiyah ini untuk tidak menghina orang yang melakukan maksiat. Terlebih minal ahbabi wal ikhwan. Ya, karena semua dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kalau kita ingin mempunyai akhlak pemaaf, pengasih, penyayang, itu di mana letaknya? Di saat ikhwan, ahbab melakukan kesalahan, itulah kita punya sifat sabar. Di mana manfaatnya sifat itu? Di musibah. Bukan kita tak nak ada musibah, tak nak menghadapi orang salah, tak nak. Setiap hari di hubungan suami istri ada salah, ada itu, ya, untuk dimaafkan. Allah ciptakan dosa untuk dimaafkan. Ya. Terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus minal ikhwan wal ahbab. Ya.
Ya Abdullah, tuliba minka an takuna lahu abdan fa abait illa an takuna didda. Wahai hamba Allah, kamu diminta agar menjadi hamba Allah. Kamu tak nak. Ya. Melainkan kamu menjadi anti, melawan. Iqbaluka 'alallahi ifraduka lahu bil ibadati fa kaifa yarda laka an ta'budu ghairah. Kamu menghadap kepada Allah artinya menghanyakan, menunggalkan Allah dengan ibadah. Ibadah itu lillah, itu namanya iqbal. Menghadap itu memang alat at-tawajjuh. Ya, alat tawajjuh. Sarana untuk membetulkan agar hati itu iqbal itu kita disuruh menghadap kiblat. Kita merasakan seluruh manusia zahirnya berpusat kepada satu titik. Sebetulnya yang dimaksud itu adalah ya Ka'batuz Zat. Zatillah. Ka'batal husnir hamini katanya. Ya. Itu iqbal kepada ifradika lahu bil ibadah. Menunggalkan Allah, kamu menunggalkan Allah dengan ibadah. Kalau kamu iqbal menunggalkan Allah, bagaimana boleh ya Allah ridha kepada kamu ya, kamu menyembah yang lain. Pakai fayardolak. Bagaimana Allah membiarkan kamu, meridhoi kamu, membiarkan kamu beribadah kepada yang lain. Ya. Karena Allah itu punya sifat innallaha ghayur. Allah itu punya sifat cemburu. Ya, sifat cemburu. Coba tengok bila istri itu cemburu. Ketika suami menoleh kepada yang lain. Mesti pening tuh suami itu kalau sudah mendapat serangan cemburu. Maka kita ini kenapa di dunia ini sakit, kecewa, merana. Allah yang bagi karena kamu melakukan bukan untukku. Kalau kamu melakukan untukku terjamin tidak akan ada kecewa, merana, duka, lara, sengsara. Meskipun musibah yang menimpahnya kena, Allah akan memberikan kekuatan sabar, ridha, itu yang disebut inayah, pertolongan. Lagi syariat mengatakan pahalanya banyak. Orang pikir pahala saja dari musibah tidak ada bandingnya itu. Ya, apalagi Allah beri kekuatan batin. Itu ghirah. Kalau kita ingin sesuatu tak dapat kecewa, maknanya kecewa itu Allah yang menyakiti kita. Karena kamu tidak untukku. Kalau untukku tak ada yang aku buat engkau kecewa sakit. Itu sebab jika orang melakukan kebaikan dan ibadah untuk yang lain itu ghair. Karena ghair maka ada ghirah. Al-ghirah minal ghair. Ya, karena kepada ghair maka Allah ghirah. Karena ghirah maka kita sakit. Ya. Kaifa yardolaka an ta'budu ghaira. Bagaimana Allah merelakanmu kamu menyembah yang lain? Falau ataitana tatlubul ata minna ma ansabtana fa kaifa idza aqbalta alayya ala man siwana. Kalau engkau datang ke kami kata Allah, kamu meminta pemberian dari kami, ma ansabtana, kamu tidak melakukannya secara insaf, secara adil. Ya, bagaimana ketika kamu menghadap kepada selain aku? Ya, falau ataitana tatlubul ata minna ma ansabtana. Pakaifa idza aqbalta ala man siwana. Idza aqbalta ala man siwana waqafatid dunya fi tariqil akhirah. Fasuribta anil wusuli ilaiha. Jika engkau menghadap kepada selainku, bukan waqafat, waqaftad dunya fi tariqil akhirah. Berarti kamu berhenti di dunia di jalan akhirat.
Ya. Kita melakukan ibadah, kebaikan apa saja. Kita menghadapnya hati ini bukan ke Allah, bukan menghanyakan Allah. Ya, berarti kamu berhenti di dunia, di jalan akhirat. Pasurib ta'anil wusuli ilaiha, kamu dipalingkan dari sampai ya kepada akhirat. Wa waqaftal akhirah, dan kamu berhenti di akhirat, fitorikil haq, di jalan-jalan menuju. Kalau kita nak surga, berarti berhenti di surga. Di jalan Allah, pamuni tal wusula ilaih, kamu terhalang untuk sampai kepada Allah. Jadi menghadap itu kepada Allah, maka kita sampai kepada Allah dan mendapatkan akhirat di surga. Dan dunia memang sudah dihadkan seperti itu. Namun tetap mendapatkan ketentraman dari apa yang terjadi di dunia. Jadi semuanya bahagia. Tapi kalau ikbalnya ke dunia, maka berhenti di dunia. Meskipun ada di jalan akhirat, di dunia tak ada, di akhirat tak ada apa-apa. Allah palingkan untuk sampai akhirat. Kita memberi untuk diucapkan terima kasih, sudah sampai situ. Kamu sudah dapat, terima kasih sudah. Dipuji-puji, diangkat-angkat. Ya. Dia memberi sumbangan, dia kata jangan sebut namanya, dari hamba Allah saja. Gitu. Nah, begitu diilankan, ini dari hamba Allah, nah, itulah tuh. Ya. Aku tuh yang tadi hamba Allah tuh. Aku tak nak disebut-sebut. Ya, itu nafsu tuh, khida. Ya. Seperti misalnya ada menteri-menteri pilihan raya tuh kan. Wah, ada bagi uang, bagi apa, tuh, cari fakir miskin, cari. Wah, itu kan pahala, tapi itu untuk dapat suara pada masa pilihan. Selesai di situ tuh. Jangan berpikir ada pahalanya di akhirat, tak ada. Ya, tak ada. Kecuali ketika dia sudah jadi menteri, terus ya diilankan bahwa dia menolong, memberi beasiswa kepada pelajar. Ya, 100.000 pelajar diilankan. Ya, itu tidak riya karena dia menteri. Ya, agar jadi pelajaran kepada yang lain dan memang kena ditunjukkan. Ya, karena dia ada kedudukan yang orang boleh tengok itu baik. Agar jadi apa? Jadi kayu ukur untuk penggantinya nanti seperti apa. Ya. Tetapi jika tidak, maka semua ibadah kita yang kita menghadap kepada Allah ternyata tidak menghadap karena tidak menghanyakan Allah. Menghanyakan dunia, dapat dunia, tidak ada akhirat. Menghanyakan surga, dapat surga, tidak sampai ke Allah, tidak wusul. Tapi jika menghanyakan Allah, semuanya dapat. Atau misalnya begini, kita menghadapi sesuatu, seseorang, siapapun, degil. Ya, lalu kita serang orang itu, kita tak berubah. Ya, lari ke Allah, ya, maka Allah akan merubahnya. Tapi bukan kita tidak melakukan, menunjukkan kebaikan. Bukan. Allah akan gunakan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dia memang lillah, Allah akan gunakan dia untuk menunjukkan kebaikan. Tapi jika tidak lillah, bagaimana Allah gunakan dia untuk menunjukkan kebaikan? Dia pun sudah digunakan oleh nafsunya. Bagaimana nak jadi berlaku lampah baik? Ya. Kita ke Allah saja, semuanya Allah yang selesai. Ya. Allah malana maulan siwallah. Kami tidak punya maula kecuali Allah. Ya, kullama nadaitu rabbi atau nadaitu yahu, ya, qala anallah. Ketika kita ada keperluan, kita teriak kepada Allah, Allah mengatakan jangan risau. Aku Allah yang menciptakan, yang merubah, yang mengatur, yang ya. Nah, ini orang yang iqbal kepada Allah. Inna man latufallahu bika, atau inna min lutfillahi bika an yakshifalaka an uyubi nafsik wa yasturuha anin nas.
salah satu kelemah lembutan Allah kepadamu, Allah menyingkapkan keburukan dirimu kepadamu. Dan Allah tutupi keburukan itu dari orang. Dia selalu merasa buruk, orang memandangnya baik. Ya. Itu min lutuf Allah. Itulah Allah telah memperlakukan, menggunakan kepada kita, kita tidak merasa. Sehingga kita merasa kurang, merasa baik, merasa tidak betul, merasa tidak sempurna, merasa tidak khusyuk, merasa kurang. Tapi orang terus menganggapnya baik. Idza a'taita dunya wa mana'ta syukur, idza u'tita dunya wa munita syukur fiha, fahiya mihnatun fi haqqik. Jika engkau diberi dunia tetapi tidak diberi syukur, maka itu ujian dalam hakmu. Ya. Itu sebab ujian yang paling berat, yang enak-enak, yang tak enak bukan ujian. Bahkan menghapus dosa kita tuh. Bahkan Allah telah memperlihatkan keagungannya dan menunjukkan kehinaan kita. Jika itu pun mengerti, jika tidak, ya, dia mengancam nanti kalau aku ya, kaya, aku balas. Wah ini, ya, dikiranya dia Tuhan di muka bumi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah, ya Allah. Dunia sedikit saja melalaikan jalan akhirat. Ya. Kana li ba'dihim zaujatun faqalat lahu yauman la aqdiru ala an taghiba anni wala an tastaghila bi ghairi. Panudiya idza kanat hadhihi la khaliqah wala mujidah wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbak 'alayha fa kaifa la uhibbu ana an tajma'a qalbak 'alayya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ibn Athaillah. Adalah sebagian orang mempunyai istri. Istrinya berkata kepada dia satu hari, wahai suamiku, aku tidak mampu kehilanganmu. Jangan tinggalkan aku tidak mampu. Dan aku juga tidak mampu engkau ada yang lain selainku. Sibuk kepada yang lain. Ya. Maka ini satu kisah. Seorang aulia istrinya cakap gitu. Ya, maka lalu ada seruan. Ya, ada seruan. Ya. Jika dia saja tidak menciptakan dan bukan mengadakan, istri itu tidak menciptakan kita. Bukan kita, bukan dia yang mewujudkan kita. Tapi dia tak mampu untuk ditinggalkan. Tak mampu diduakan. Ya. Dan dia ingin menghimpunkan hatimu dengan hatinya. Kata Allah, bagaimana aku tidak ingin hatimu berhimpun kepadaku karena aku yang menciptakan. Karena aku yang mewujudkanmu, kenapa engkau berpaling dariku? Kenapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana aku tak nak engkau bersamaku? Istri saja yang tak ciptakan kita tak mau tuh. Ditinggalkan dan diduakan. Nah, kalau diempatkan nggak apa-apa, bukan dua itu 4. Ya, itu perumpamaan kehidupan fisik dengan kehidupan rohani kepada Allah. Kehidupan rohani kepada Allah. Kehidupan fisik ini menjadi contoh untuk kehidupan rohani. Kehidupan rohani ini Allah wabas. Adapun dunia silakan. Makanya Rabatul Adawiyah, aku biarkan tubuhku untuk siapa saja yang bersamaku. Ya. Yang bersuka-suka, berkasih-kasih, memberi, menolong, membantu. Tapi ingat, apa yang aku lakukan, hatiku hanya untuk Allah. Ini semua bukan untuk kalian. Jadi tidak sama antara ruh, ya, cuma itu perumpamaan sahaja. Pakai pala uhibbu ana antajma'a qalbaka alayya.
kuntu marratan ma'a asy-Syaikh Abil Abbas Al-Mursi. Faqultu fi nafsi asya. Faqala Syaikh in kanatin nafsu laka fasna' biha ma syi'ta wa lan tastati'a dzalika. Summa qala an-nafsu kal mar'ah kullama aksarta khisamaha aksarat khisamak. Fasalimha ila rabbiha yaf'al biha ma yasha farubama ta'ibat fi tarbiyatiha fala tanqadalak. Fal muslim man aslama nafsahu lillah bidalili qaulihi ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Sidi Imam Ibn Athaillah, beliau berkata satu hari satu kali aku bersama guruku Sidi Abil Abbas Al-Mursi. Ya, lalu aku berkata fi nafsi asya. Ya. Berkata kepada gurunya, ya Syekh, di dalam diriku ini macam ada benda lah, ada sesuatu. Maka Syekh berkata, jika nafsu itu untukmu, maka lakukanlah dengan nafsu itu yang sekehendakmu. Dan kamu tidak mampu untuk itu. Ya. Artinya kalau memang itu kamu berbuat, artinya mengikuti keinginan nafsu, ya, dan kamu melakukan dengan nafsu sekehendak kamu, kamu tidak mampu memenuhinya. Ya, artinya tidak dapat kita melawan nafsu. Kalau kamu mengikuti nafsu dan kamu nak melawan nafsu, tak dapat. Nafsu itu seperti wanita. Kalau kamu memusuhi, dia lebih memusuhimu. Maka serahkanlah wanita itu kepada Tuhannya, biar Allah saja yang melakukan kepada perempuan itu apa yang ia kehendaki. Rupa-rubama ta'ibta fi tarbiyatiha. Mungkin kamu letih mentarbiahnya dan tetap saja dia tidak tunduk kepadamu. Begitu juga nafsu. Ya. Jangan dilawan sangat, tidak mampu. Tapi tundukkan, bawa ke ibadah, bawa ya, bawa kepada zikir, bawa kepada bi'ah salihah, ya, dan pasrahkan kepada Allah. Maka Allah lah yang akan memberikan rohani ya kepada diri kita, maka nafsu itu akan tunduk kepada Allah. Apa maksudnya wanita itu tunduk kepada Allah? Diumpamakan seperti nafsu. Di sini wanita maksudnya perumpamaannya awatif, emosional. Emosional itu satu respon ya bagi tubuh ini daripada sifat-sifat nafsu. Mata melihat sesuatu yang cantik, maka timbul satu kesan dari keinginan mata itu, maka menimbulkan perkara ikutan dari kesan itu nafsu, emosi. Dan ini tidak dapat hilang kecuali ya didapatkan, kecuali mendapatkannya. Nah, oleh karena itu hadapi dengan akhlak, karena dengan akal tak dapat. Ya. Emosional dihadapi dengan akal, kita pikir-pikir bagaimana untuk menghadapinya, tak dapat. Ya, retak boleh itu akal, pecah. Kita pakai nafsu, makin tak dapat. Pakai rohani, akhlak, ya, selesai. Nah, lepasi proses untuk mendapatkan satu keteladanan, satu contoh akhlak, maka tunduk. Ya, maka tunduk. Itu maksudnya perumpamaan. Ya. Hatta saya mendapatkan keterangan ini dalam kitab Futuhul Ghaib
Sidi Abdul Qadiril Jilani. Beliau mengumpamakan an-nafsu kal mar'ah. Ya, kalau kata Syekhana sit nafus katanya. As-sayyidah nafsu. Jadi nafsu itu as-sayyidah, perempuan maksudnya. Jadi sifat nafsu itu seperti sifat emosional dalam tubuh seorang manusia bernama perempuan, yang perempuan sendiri menderita dengan anugerah itu. Perlukan rohani. Kita menderita laki dengan akal dan perlukan rohani. Itu. Ya. Kita sama menderita dengan akal. Akal itu diumpamakan iblis. Emosional itu diumpamakan nafsu. Rohani itu diumpamakan Allah. Maka Imam Ibnu Arabi mempunyai kitab namanya Talbisu Iblis. Isinya adalah akal. Iblis itu akal. Ya. Di dalam diri kita ada akal. Kalau akal itu dibentuk manusia saja, maaf, kalau akal itu diubah menjadi bentuk makhluk, iblis. Gitu. Nah, kalau nafsu emosionalnya dibentuk menjadi manusia saja, wanita. Jadi kita iblis, wanita nafsu. Ta'ayyunatnya, penjelmaan zahir sifat. Kedua-duanya ada pada manusia. Wanita lebih ke nafsu, laki-laki lebih ke akal. Gitu. Itu satu perumpamaan sifat. Karena sifat itu pada makhluk ini ya sama saja. Ya. Nafsu itu nama, ya. Iblis itu nama, gitu. Wanita itu perempuan nama, laki-laki nama, yang mana ainnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mulia karena itu ciptaan. Orang terus punya berpikir, oh buruk, tidak ada yang buruk. Ya, karena semuanya ciptaan. Itu. Karena adanya pada diri manusia yang sempurna. Kita ini semua ada. Coba kita hidup melawan apa? Melawan akal dan nafsu saja. Dan kedua-duanya anugerah. Ya, kedua-duanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada rohani, seperti tadi juga hati nafsu, ya. Ada madu, ada sengatan. Kumbang itu punya sengatan, punya madu. Dan itu namanya sengatan, namanya madu, namanya hati, namanya nafsu. Itu hanya istilah. Allah memang menciptakan dua-dua pasangan itu. Dan pada diri kita, semua pasangan-pasangan yang terpisah-pisah di luar alam manusia di kita ada. Maka emosional dari nafsu, emosional dari akal, emosional dari ruh, itu ada pada kita. Ada orang berpikir, wah mengebu-ngebu, itu awatif, emosional. Awatif adalah satu kesan yang mengikut kepada sifat. Kalau kepada akal, emosinya logik. Kalau kepada nafsu, itulah yang sering disebut emosi saja. Ya, padahal semua menimbulkan emosi. Orang punya rohani yang tinggi, wali, ada emosinya. Ya, kesempurnaan sabarnya menimbulkan emosi dia untuk mengalahkan musibah. Nah, emosi itu ikut daripada sifat yang ada dalam diri kita. Namun sering diidentikan emosi itu dari nafsu saja. Maka itu sebab dikatakan perempuan emosional. Gitu. Karena dominasi tubuhnya adalah satu keindahan yang mempunyai fitnah, daya tarik. Ya, maka menimbulkan emosional. Maka seorang muslim adalah seorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah sahaja. Dalilnya innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Idza ahabbaka maula a'radan nas ank
hatta la tusghilu bihim anhu wa qata'a ala iqaka minal makhluqin hatta tarji'a ilaih. Jika Tuhanmu mencintaimu, Allah buat orang-orang itu berpaling darimu. Kan tak nyambung. Bahasanya, pikirannya, geraknya, ucapannya, tujuannya, napasnya, auranya, kecenderungannya itu akan beda. Orang yang dengan emosional saja, kecenderungannya ya emosional saja. Ya. Nah, maka ketika orang yang cenderungnya Allah, maka tidak nyambung kepada orang. Orang pergi ke sana dia tak suka, orang pergi ke situ dia tak suka. Ya. Sehingga kenapa Allah jauhkan orang dari engkau sehingga engkau tidak sibuk dengan mereka, itu sebetulnya. Sehingga kata Imam Ibn Athaillah dalam Hikmah, ini nasihat untuk seorang dai. Hiburan lah katakan. Penghibur dari Allah. Jika engkau ditinggalkan oleh seorang murid, maka berarti Allah menyelamatkan engkau dari kecenderungan buruk dia itu. Ya, jadi tidak ada yang, karena orang yang pergi ke Allah, jika ada orang yang minggir jauh dari dia, berarti ya bukan perkara baik dan buruk, itu penilaian subjektif seseorang. Tetapi itu Allah jauhkan dari mereka. Ya. Sementara kita sering dengar ada seorang guru muridnya keluar ya, disihir. Tak boleh. Lah, itu berarti dia akan merusakmu. Ya. Ini adalah orang-orang yang memang sudah Allah cintai, maka Allah akan. Bahkan bukan hanya itu, Allah jika mencintai seseorang dan dipilih dia untuk Allah, maka tidak boleh hatinya condong ke siapapun dan kepada apapun. Kalau condong kepada sesuatu, sesuatu itu dihancurkan oleh Allah. Kalau condong kepada istri-istrinya dimatikan. Condong kepada anak-anaknya dimatikan. Condong kepada orang tuanya dimatikan. Sampai sedetail itu pemahaman mereka terhadap orang-orang pilihan Allah. Tidak boleh dia ada yang menghalang untuk mengatakan hak. Ya. Dan Allah membuat dia jadi takut. Ya. Nabi condong kepada Abdul Muthalib dibuang. Condong kepada Abu Talib dibuang. Condong kepada istrinya dibuang. Akhirnya diangkat ke langit hanya bergantung kepada Allah saja. Ya, maka jangan takut tuh membuang anak jauh-jauh agar Allah saja yang memelihara tuh. Ya, kalau dia memang pilihan Allah akan jadi orang hebat. Tak perlu ini secara psikologi. Ya. Ada yang lebih dari psiko. Ya. Ada logi yang lebih dari psiko. Ya. Tapi Rabbaniyatul logi itu yang lagi hebat. Katakanlah kita mati, anak itu malah makin berjaya. Ya. Dulu kita ada orang tua bergantung, rasanya susah hidup. Begitu orang tua nggak ada, terbuka rezekinya. Karena Allah ya, yang memberikan rezekinya dan kita tidak bergantung. Ya, logiknya seperti itu. Lagi orang yang menjadi pilihan aulia, pilihan Allah, istifa, ya, ijtiba, mujtaba, ya, mukhtar. Itu. Maka bagaimana tidak? Ya. Dia dipilih oleh Allah untuk dekat. Lalu ada saudaranya yang menghalang, ya, atau menjadi di tempat bergantung, maka dihilangkan satu persatu, hilangkan, agar dia menjadi yatim, ya, menjadi orang yang hanya tunggal. Itu sebab Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi, katanya. Engkau satu di langit dan aku satu di bumi. Hanya kepada engkau
Ya, yang satu hanya paham kepada yang satu. Dan Allah putuskan hubunganmu kepada makhluk-makhluk sehingga engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kait-mengkait. Kalau mengkait saja diputus. Mengkait diputus. Atau diputus orangnya dijauhkan. Ya. Ya. Atau dihilangkan. Kedua-duanya tidak ada di dunia ini. Jika kita sudah berjalan kepada Allah, tidak ada yang tidak berguna. Semuanya anugerah, semuanya atok, semuanya minnah. Ya. Semuanya lillahi minallahi, billahi minallahi lillah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, ya Latifan bi khalqi ya alim, ya khabiran utubina ya Latif, ya Latifan bi khalqi ya alim, ya khabiran utubina ya Latif ya alim, ya Latifan bi khalqi ya alim, ya khabiran utubina ya Latif. Siril Fatihah.